Teman-teman pasti udah tahu kan, kalau salah satu syarat kita mudah didatangi oleh rezeki dalam hal ini uang atau kekayaan itu adalah dengan memunculkan rasa kaya atau memunculkan mental berkelimpahan. Masalahnya ternyata nggak segampang itu untuk bisa memunculkan rasa kaya atau berkelimpahan. Kenapa? Karena boro-boro ya, mungkin sebagian di antara Anda ada yang gajinya 5 koma, tanggal 5 udah koma. Atau mungkin sehari-hari itu hidupnya dari tagihan ke tagihan. Jadi memang minus terus gitu ya, atau pas terus keuangannya tuh, finansialnya tuh selalu dalam kondisi mepet terus. Boro-boro ya mau punya mental rasa kaya, mental berkelimpahan, boro-boro punya rasa seperti itu karena hari-hari itu memang selalu cemas, aduh bisa nggak ya bayar tagihan ini itu, belum lagi kalau ada pengeluaran-pengeluaran tak terduga, misalnya ada anggota keluarga yang sakit dan lain sebagainya, atau ada kebutuhan-kebutuhan yang memang di luar budget yang sudah dianggarkan. Nah, saya pernah mendapatkan salah satu tips gitu ya, yang secara tanpa saya sadari itu ternyata sudah saya lakukan selama ini. Saya pernah belajar pada saat itu saya ikut kelas spiritual prosperity Gus Banan. Nah, di situ beliau mengatakan salah satu tips ini semacam kayak life hacks gitu ya, kayak semacam life hacks. Salah satu tips untuk munculkan rasa kaya adalah miliki barang-barang yang membuat Anda tuh merasa kaya. Dan itu tiap orang beda-beda. Nggak harus benda yang mewah, nggak harus. Misalnya kalau beliau tuh mencontohkan suka mengkoleksi bonsai yang harganya tuh sekitar 5 atau 10 juta gitu lah ya. Pokoknya intinya harga bonsai yang mahal. Yang mungkin bagi sebagian orang itu kayak yang apa sih itu barang murah gitu kan. Tapi bagi Gus Banan saat itu itulah benda yang membuat beliau itu merasa kaya. Kalau tiap kali ngeliatin koleksi bonsainya itu kayak langsung memunculkan rasa kaya. Nah, ketika kita timbul rasa kaya di dalam diri kita, maka saat itulah vibrasi kita itu tinggi kan teman-teman. Kita merasa bersyukur, Masya Allah, kayak ya aku ngerasa kaya gitu, merasa kaya. Dan itu yang akan memicu rezeki itu untuk datang kepada kita. Nah, lalu suatu hari saya pernah ikut juga kelasnya guru saya yang lain, itu Mas Arif RH, itu di kelas vibrasi. Beliau pernah memberikan tips untuk kita agar memunculkan rasa, menjaga rasa kita tuh tetap di level rasa kaya itu agar memiliki batas bawah. Jadi seseorang itu akan merasa kaya ketika di dompetnya itu ada jumlah uang tertentu. Jadi kalau misalnya Anda biasa di dompet Anda itu ada uang 2 juta. Kalau udah, itu adalah batas bawah Anda. Kalau uangnya sudah tidak 2 juta, mulai berkurang uang cash Anda itu, maka di situ Anda mulai kayak nggak nyaman gitu. Atau misalnya saldo Anda, kalau misalnya kita sekarang di era cashless, kita bicaranya di saldo aja deh. Misalnya saldo di tabungan Anda. Kalau saldo tabungan Anda itu jumlahnya tertentu gitu ya, Anda merasa kayak mulai panik nih. Nah, itu berarti Anda sudah melampaui batas bawah Anda. Nah, tanpa saya sadari, ketika nyimak itu saya langsung ingat, oh iya ya, pantas saya itu kalau misalnya dompet saya itu udah mulai berkurang dari angka tertentu, kebiasaan saya tuh ngisi dompet dengan nominal tertentu gitu. Nah, kalau sudah berkurang dari jumlah itu saya suka nggak tenang gitu. Selalu kayak ATM mana ya, ATM ya. Saya sampai sering diledekin oleh suami saya dulu tuh, tiap lihat ATM tuh nggak mau ngambil ATM, tuh nggak mau ambil ATM katanya gitu. Karena saya tuh selalu panik kalau sudah dompet saya itu mulai berkurang gitu. Nah, rupanya angka itulah angka batas bawah saya gitu. Dan saya merasa tenang kalau dompet saya itu terisi dengan jumlah nominal tertentu yang menjadi batas bawah saya. Paham ya maksudnya ya? Jadi saya kayak ngerasa, walaupun nggak beli-beli loh teman-teman, nggak beli-beli, tapi kayak ngerasa tenang, hari ini aku merasa kaya, kayak rasanya kayak bisa beli apa aja kalau dompetnya itu terisi dengan jumlah batas bawah yang saya sepakati sendiri di dalam pikiran saya. Nah, begitu juga dengan jumlah tabungan. Saya kebetulan memisahkan rekening tabungan itu antara tabungan yang memang untuk traffic gitu ya, istilah saya itu traffic itu tabungan yang hanya untuk lewat-lewat aja, bayar-bayar gitu. Ada lagi tabungan yang memang saya nggak ambil-ambil, itu kayak semacam apa ya, saya sebut tabungan sebenarnya nggak, itu kayak dana darurat aja, untuk tabungan yang memang tidak diambil-ambil kecuali untuk kecuali untuk keperluan yang darurat atau kecuali untuk kepentingan yang penting banget. Nah, anehnya saya baru mengamati setelah menyimak kelas vibrasi itu, saya baru mengamati bahwa ternyata saya tuh merasa nggak tenang kalau saldo saya itu mulai melewati batas bawah tertentu yang saya sepakati sendiri. Jadi misalnya, kalau misalnya saldo saya itu yang saya sepakati itu sekian rupiah gitu ya, dan saya merasa tenang kalau saldo saya itu masih segitu. Tapi kalau misalnya dia sudah kurang dari saldo yang saya sepakati di pikiran, itu tiba-tiba saya ngerasa kayak
merasa jujur dalam tanda kutip tuh merasa miskin, kayak ngerasa wah kok tabunganku tinggal segini ya gitu. Ini ketika jumlah tabungan saya itu mencapai saldo minimal yang saya sepakati di pikiran saya sendiri, atau istilah dari Mas Arif RH itu adalah batas bawah, ajaibnya adalah saya merasa tenang dan saya merasa kaya. Jadi walaupun saya tuh nggak belanja-belanja, saya nggak beli apa-apa, kalau saya jalan-jalan ke mall, saya ngeliat barang-barang mahal, sekalipun saya itu nggak beli, saya ngerasa kayak sebenarnya aku mampu beli, tapi aku memang nggak mau beli. Jadi saya ngerasa aku punya uangnya, cuman kan itu masalah pilihan, aku mau beli atau enggak gitu. Beda kalau misalnya saya ngerasa saldo saya itu kurang dari batas bawah, dan di dompet saya juga kurang dari batas bawah, saya selalu ngerasa kayak setiap kali ngelihat barang-barang mahal atau barang-barang apapun atau keperluan-keperluan apapun, situasi-situasi apapun, orang ngelihat orang jalan-jalan ke luar negeri, saya ngerasa kayak ya aku nggak bisa melakukan itu karena memang uangnya nggak ada. Jadi itu memicu rasa miskin. Nah, bahkan dari hal yang simple teman-teman, mungkin teman-teman juga mengalami, saya kebetulan di mobil tuh selalu menyediakan uang 2000-an. Ya jumlahnya mungkin nggak banyak sih, sekitar 100.000 atau 200.000, tapi dalam bentuk 2000-an, dan itu memang saya siapkan di mobil, selalu saya berikan untuk ya apa sih istilahnya, polisi cepek atau apa ya, tukang parkir yang ada di jalan-jalan. Nah itu saya juga punya jumlah batas bawah teman-teman, jadi kalau misalnya itu habis atau tinggal sedikit, itu saya udah mulai nggak tenang, terus dalam tanda kutip saya merasa miskin. Tapi kalau baru nuker duit gitu ya, baru nuker duit 2000-an terus saya taruh di mobil, itu saya langsung kayak ngerasa kayak dalam tanda kutip gagah gitu, rasanya gagah, hari ini kayaknya siap nyebarin uang 2000-an di jalan-jalan dan saya merasa kaya. Dan percaya atau tidak percaya teman-teman, ajaibnya selalu ada saja cara untuk membuat dompet saya itu terisi kembali, saldo saya terisi kembali, dan juga uang receh yang 2000-an yang ada di mobil itu terisi kembali. Tentu saja saya bekerja, saya punya kegiatan, saya punya bisnis yang selama ini membuat pundi-pundi itu terisi kembali. Tapi kan ajaibnya kerja semesta, ajaibnya Allah memberi kita rizki itu seperti itu ya. Nah itu salah satu life hack aja. Jangan sampai ada yang komentar kayak gini, ya tetap harus kerja. Ya tentu saja Anda harus punya alasan untuk kerja atau apapun sumber income Anda. Tapi ini hanya life hack aja untuk memicu rasa kaya, karena ketika kita memiliki rasa kaya, memiliki mental berkelimpahan, vibrasi yang kita pancarkan itu adalah aku berlimpah, aku kaya, bukan aduh kurang duitku kurang, nggak ada uang, aku kekurangan, aku miskin, bla 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 semacam itu. Maka yang Anda lemparkan ke semesta ini adalah rasa kekurangan, dan disitulah biasanya rezeki itu juga malas datang. Tapi ketika kita secara saldo di dompet penuh, di tabungan penuh, di mobil uang recehnya penuh, walaupun kita mungkin nggak beli apa-apa, nggak ada niatan beli apa-apa, tapi kayak gagah, merasa kaya, merasa berlimpah, dan rasanya kayak aku bisa beli apa aja.